sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang gadis muda bernama Alia. Baru beberapa bulan lalu ia menyelesaikan pendidikan di bidang tata busana. Namun alih-alih fokus mencari pekerjaan, Alia justru seringkali menjadi bahan perdebatan dengan ibunya. Alasannya tak lain adalah kedekatannya dengan Rio, seorang pemuda dari lingkungan sekitar yang dianggap kurang memiliki arah. Alia, dengan paras menawan, kulit bersih eksotis, dan bentuk tubuh yang kerap membuat iri teman-temannya, merasa tak ada yang salah dengan keinginan untuk menjalin kasih. Rio pun sering memuji kecantikannya, menyebutnya berbeda dari gadis-gadis lain di kampung mereka. Namun, bagi sang ibu, semua pujian itu tak berarti jika hanya mendatangkan gunjingan. Oleh karena itu, ibu memutuskan bahwa Alia harus pindah ke kota, tinggal bersama kakak perempuannya, Kak Tiara, yang sudah 5 tahun bekerja di sebuah pabrik. Harapannya, di kota Alia bisa menjadi lebih mandiri dan terhindar dari pengaruh lingkungan kampung yang kurang sehat. Alia pun tak punya pilihan selain menyetujui keputusan tersebut. Kak Tiara tinggal di sebuah rumah mungil di kompleks perumahan bersubsidi bersama suaminya, Bram. Hunian mereka sangat sederhana, hanya memiliki 2 kamar tidur, dapur kecil, dan area keluarga yang menyatu dengan ruang tamu. Karena Alia belum memiliki pekerjaan, ia menempati kamar kecil yang dulunya berfungsi sebagai gudang. Bram juga bekerja di pabrik yang sama dengan Kak Tiara, hanya berbeda divisi. Pria itu dikenal kalem, jarang berbicara, namun memiliki daya tarik tersendiri pada raut wajahnya. Sorot matanya seringkali mencuri pandang secara diam-diam, senyumnya tipis, dan ada sesuatu yang memicu rasa penasaran pada diri Alia. Ketika pertama kali tiba di kediaman Kak Tiara, Alia langsung disambut dengan senyum lebar sang kakak. Meskipun tubuhnya sudah lelah menggendong tas ransel besar, melihat Kak Tiara seolah meluruhkan segala kepenatan. Alia, akhirnya sampai juga. Lelah ya di perjalanan? Tanya Kak Tiara seraya menarik Alia masuk. Lumayan, Kak. Tapi aku senang sekali akhirnya tiba di sini, jawab Alia sambil tersenyum tipis. Di ruang tamu, Bram tengah duduk di sofa kecil, matanya terpaku pada layar televisi. Alia sempat mengamati sejenak. Postur tubuhnya biasa saja, tidak kekar. Namun wajahnya yang tenang dan pembawaannya yang kalem memiliki daya tarik. Mungkin dari caranya tersenyum, atau sorot matanya yang kadang melirik. Mas, ini Alia, adikku yang kemarin aku ceritakan, ujar Kak Tiara memperkenalkan. Bram bangkit. Matanya sempat menatap Alia sekilas sebelum mendekat dengan senyum tipis. Oh, Alia ya, akhirnya datang juga. Istirahat dulu sana. Ucapnya singkat, membuat Alia hanya bisa membalas dengan senyum canggung. Iya, Mas, maaf ya merepotkan. Tidak masalah, rumahnya kecil, tapi kamarnya ada 2 kok, jawab Bram seraya kembali duduk. Setelah itu, Kak Tiara mengajak Alia menuju kamar kecil yang akan menjadi tempat tidurnya sementara. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk sebuah kasur kecil dan lemari mini. Nanti kakak bantu agar kamu cepat bekerja di pabrik. Jika sudah bekerja, kamu bisa menabung untuk hidup mandiri, kata Kak Tiara sambil menepuk pundak adiknya. Alia mengangguk. Iya, Kak, aku juga ingin membantu ibu. Malam itu, Alia terlelap sambil membayangkan kehidupan baru yang akan ia mulai. Pagi harinya, suasana di rumah mungil Kak Tiara sudah ramai meskipun baru pukul 5:30. Alia terbangun dengan mata yang agak berat karena sempat kesulitan tidur malam sebelumnya. Mungkin karena suasana tempat yang baru. Namun, begitu membuka pintu kamar, ia langsung menyadari bahwa semua penghuni rumah sudah sibuk. Kak Tiara sudah mandi dan kini tengah duduk di depan meja rias kecil di kamarnya, berdandan. Bram juga sudah rapi dengan seragam kerjanya, duduk di dapur sambil menyeruput kopi. Alia bergegas mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi yang letaknya persis di depan dapur. Rumah sekecil ini, segalanya terasa dekat. Apalagi kamar mandi itu hanya disekat oleh dinding tipis dari dapur, sehingga suara dari luar pasti terdengar. Setelah mandi, Alia keluar dengan rambut masih basah, mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Ada sedikit rasa canggung saat hendak berjalan menuju kamarnya. Bram masih duduk di kursi dapur, matanya seolah otomatis mengikuti setiap gerakannya. Alia pura-pura tak acuh,
Namun jelas terlihat ia melirik dari ujung matanya. Senyum tipisnya, seolah tanpa maksud apa-apa, justru membuat Alia salah tingkah. Ia buru-buru masuk kamar, menutup pintu, dan menarik napas panjang. Duh, kenapa sih aku jadi merasa aneh begini? Pikirnya. Setelah berganti pakaian, Alia berdandan seadanya. Hanya memakai bedak dan lipstik tipis agar terlihat segar. Saat keluar kamar, Kak Tiara sudah duduk di meja makan, menunggunya. "Alia, cepat sarapan dulu. Kita berangkat setengah jam lagi ya," katanya. Alia duduk di sampingnya, sementara Bram di depannya. Mereka bertiga makan dengan Kak Tiara yang paling banyak berbicara. Ia memberitahu bagaimana proses melamar kerja nanti, apa saja yang harus dibawa, serta tips saat wawancara. "Pokoknya jangan grogi, Al. Jawab saja santai. Kalau bingung bilang apa adanya," kata Kak Tiara sambil mengunyah. Alia hanya mengangguk-angguk. Namun separuh perhatiannya tertuju pada Bram. Pria itu makan perlahan, tak banyak bicara, tapi matanya sesekali melirik Alia. Apalagi saat Kak Tiara sedang berbicara panjang lebar, Alia merasa tidak nyaman. Perasaan ini aneh. Lirikan itu bukan yang frontal, tapi cukup membuatnya merasa risih. Alia hanya pura-pura sibuk dengan piringnya, tak berani mengangkat kepala terlalu lama. Tidak lama kemudian, Bram membereskan piringnya dan bangkit dari kursi. "Aku berangkat duluan ya," katanya kalem sambil mengambil tas kerjanya. "Iya, Mas, hati-hati," jawab Kak Tiara sambil melirik sebentar, lalu kembali berbicara pada Alia. Alia hanya mengangguk kecil, tak berani menatap ke arah Bram. Saat pria itu lewat di belakangnya, Alia merasa ia memberinya lirikan kecil lagi, namun ia pura-pura tak peduli. Setelah Bram pergi, Alia dan Kak Tiara pun bersiap-siap. Mereka berangkat bersama naik motor Kak Tiara menuju pabrik, tempat Alia akan mencoba melamar kerja. 3 hari setelah melamar, Alia resmi diterima di pabrik yang sama dengan Kak Tiara. Ada perasaan lega yang luar biasa. Akhirnya ia tidak hanya menumpang makan di rumah mereka. Kak Tiara pun terlihat senang, karena Alia kini bisa bekerja bersamanya di bagian yang sama. Bulan pertama tinggal di rumah mereka berjalan cukup lancar. Alia mulai terbiasa dengan ritme kerja di pabrik dan suasana rumah yang kecil namun nyaman. Kak Tiara sangat perhatian, selalu menanyakan bagaimana hari-harinya di pabrik. Namun ada satu hal yang membuat Alia merasa aneh. Bram sebenarnya tidak banyak bicara, apalagi padanya jika ada Kak Tiara. Ia lebih sering diam atau hanya sesekali menimpali percakapan mereka. Tapi Alia seringkali merasa Bram memperhatikannya, terutama jika Kak Tiara sedang tidak sadar. Tatapannya bukan yang terang-terangan, tapi cukup jelas untuk membuat Alia merasa tidak nyaman. Pernah suatu kali, saat Kak Tiara sedang memasak di dapur, Alia duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Ia bisa merasakan dengan jelas mata Bram melirik dari samping. Saat ia pura-pura tidak sadar, pria itu tetap saja diam tak berbicara apa-apa. Namun ada juga momen yang lebih membuat Alia salah tingkah. Ketika Kak Tiara sedang pergi ke toko atau tidak ada di rumah, Bram seringkali tiba-tiba mengajaknya mengobrol. Topiknya terlihat biasa saja, seperti menasihati Alia agar rajin bekerja dan tidak bermain-main. Namun cara dia berbicara itu membuat Alia merasa seolah ada maksud lain. "Alia, kamu harus fokus bekerja ya. Jangan sampai seperti waktu di kampung banyak bermain dengan para pemuda," katanya suatu saat ketika mereka berdua saja di rumah. Alia hanya bisa tersenyum. "Iya, Kak, aku mengerti. Sekarang kan sudah bekerja," jawabnya. Ia mengangguk pelan, tapi Alia melihat ada sesuatu di matanya, seolah dia sedang menahan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Pernah juga saat Alia sedang membereskan kamar, Bram muncul di depan pintu kamar sambil membawa gelas. Dia bilang hanya ingin mengingatkan Alia soal Kak Tiara yang meminta Alia agar tidak lupa mencuci piring. Tapi saat berbicara, matanya sempat turun sebentar, seolah sengaja melihat Alia yang hanya mengenakan celana pendek. Alia buru-buru mengangguk dan pura-pura sibuk membereskan. Bram hanya diam sebentar sebelum akhirnya pergi. Semua hal kecil itu membuat Alia gelisah. Ia tidak berani menceritakan kepada Kak Tiara karena takut menimbulkan masalah. Tapi setiap kali ia bertemu Bram,
Ada rasa tidak enak yang semakin kuat. Genap sebulan Alia bekerja di pabrik. Hari gajian pertamanya tiba. Ada perasaan senang yang luar biasa bisa mendapatkan uang hasil kerja keras sendiri. Setelah pulang, ia langsung mengajak Kak Tiara makan malam di warung bakso dekat rumah untuk merayakannya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal baru yang mulai membuat Alia bingung. Ridho. Ridho adalah teman kerja satu bagian dengannya. Seorang pria yang santai, sering bercanda, namun tidak berlebihan. Ridho ini mulai mendekati Alia beberapa hari terakhir. Awalnya hanya menanyakan soal pekerjaan, tapi lama-lama sering mengajak mengobrol di luar jam kerja. Ketika Alia menceritakan tentang Ridho ini kepada Kak Tiara, kakaknya terlihat senang. "Bagus dong, kan lumayan ada teman mengobrol di tempat kerja," katanya sambil tersenyum. Tapi respons Bram berbeda. Ketika ia mendengar cerita itu, ekspresinya langsung berubah. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap Alia sebentar, lalu melirik ke Kak Tiara. Beberapa hari kemudian, Bram mulai memprovokasi Kak Tiara soal Ridho. "Aku dengar-dengar si Ridho itu pria yang tidak benar. Katanya dia suka mendekati wanita-wanita di pabrik. Jangan sampai Alia ini berpacaran dengannya," katanya saat makan malam. Alia yang sedang makan langsung berhenti, bingung mengapa Bram tiba-tiba berbicara seperti itu. Kak Tiara yang tadinya santai, jadi malah terlihat berpikir, "Iya ya, jangan-jangan benar juga. Alia, kamu hati-hati saja ya, jangan mudah dekat dengan pria." Kak Tiara langsung memberi peringatan kepada Alia. "Tidak kok, Kak, aku biasa saja dengan Ridho," jawab Alia cepat. Tapi efeknya tetap ada. Beberapa hari kemudian, ketika Alia bilang ia ingin mencari tempat kos, pikirnya agar tidak merepotkan mereka, Kak Tiara langsung menolak. "Jangan, kamu di sini saja. Lagi pula kalau kamu kos, aku jadi tidak bisa mengawasimu. Aku takut saja kamu nanti bertemu teman yang tidak benar," katanya serius. Alia mau tak mau menuruti. Lagi pula ia juga belum terlalu yakin soal mencari kos. Jadi, biarlah dulu tinggal di rumah Kak Tiara. Tapi semakin lama, Alia merasa Bram menjadi semakin aneh. Suatu sore, Kak Tiara sedang keluar berbelanja di toko kelontong di dekat rumah. Alia sedang di dapur membereskan piring. Ketika Bram muncul, tiba-tiba ia berjalan pelan ke arah Alia. Ekspresinya datar, tapi ada sesuatu yang tidak biasa di matanya. "Alia, sini sebentar," katanya pelan sambil berjalan ke ruang tamu. Alia bingung, tapi tetap menuruti. Di ruang tamu, ia duduk di sofa, sementara Alia berdiri di depannya. "Kamu dengarkan saya ya, saya hanya ingin menasihatimu," katanya pelan. Alia hanya mengangguk, merasa ada yang aneh, tapi tidak berani berbicara. Ia mulai berbicara soal Ridho lagi, mengatakan kalau pria itu tidak baik untuk Alia. Alia hanya menjawab pendek-pendek, tapi tiba-tiba Bram menarik tangannya agar Alia duduk di sebelahnya. "Saya hanya tidak ingin kamu salah jalan, Alia. Kamu itu harus hati-hati. Saya mengerti kok, kamu masih muda. Mungkin belum bisa membedakan mana yang baik dan tidak," katanya. Sebenarnya Alia mulai merasa tidak nyaman, tapi ia diam saja. Tangan Bram yang tadi menarik tangannya kini naik ke lengannya, meremas pelan. "Saya hanya peduli padamu, Alia. Kamu kan seperti adik bagi saya," katanya lagi. Tapi tangannya mulai turun ke punggung Alia. Alia hanya bisa diam, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hati ia takut jika menolak. Takut dia malah marah. Jadi ia biarkan saja, berharap dia berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara motor Kak Tiara masuk ke halaman. Alia langsung menarik diri perlahan dan pura-pura sibuk membereskan sesuatu di meja. Bram juga langsung berdiri dan kembali ke kamar, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sejak kejadian itu, Alia semakin bingung dengan sikap Bram. Di depan Kak Tiara, ia tetap terlihat biasa saja, tapi setiap kali mereka berdua, Alia bisa merasakan ada yang tidak beres. Hari itu, pulang kerja seperti biasa, Alia bersama Kak Tiara, tapi suasana mendadak kacau. Saat Alia dilabrak di depan pabrik, seorang wanita tak dikenal tiba-tiba mendekatinya dan langsung memaki-maki, menunjuk-nunjuk wajahnya.
Kamu ya yang namanya Alia. Dasar wanita tak tahu diri. Sudah tahu Ridho punya kekasih, masih saja digoda. Bentaknya keras. Alia terkejut setengah mati. Tak menyangka akan dipermalukan seperti ini. Kak Tiara yang berada di sampingnya langsung ternganga. Tak kalah kaget. Tunggu. Ini apa kamu? Ini siapa ya? Kak Tiara akhirnya buka suara. Aku kekasih Ridho. Pria yang suka mendekati adikmu. Kamu ini mau sampai kapan? Kamu tidak tahu diri. Hah? Wanita itu terus berteriak-teriak, membuat orang-orang di sekitar memperhatikan. Alia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk sambil menahan air mata. Kak Tiara akhirnya menarik Alia dan mengajaknya pergi, meninggalkan wanita itu yang masih mengomel tidak jelas. Sepanjang perjalanan pulang, Kak Tiara diam saja, wajahnya terlihat sangat marah. Alia hanya bisa menunduk, berjalan di sampingnya tanpa berani berbicara. Begitu sampai rumah, Kak Tiara langsung membuka pintu dengan keras dan menyuruh Alia masuk. Kamu duduk. Perintahnya tegas. Alia menuruti. Duduk di sofa sambil menunduk. Kak Tiara berdiri di depan Alia. Tangannya bersedekap. Aku ini sudah bicara berkali-kali. Alia jangan dekati Ridho. Sekarang lihat. Ini yang kamu dapat. Membuat malu diri sendiri. Membuat malu aku juga di pabrik. Bentaknya. Alia tidak bisa menahan air mata lagi. Menangis saja sambil menunduk. Tidak berani melawan. Kamu pikir mudah? Hah? Besok kalau orang-orang tahu soal ini, nama baik keluarga kita bagaimana? Aku tuh sudah susah-susah mengajak kamu ke sini agar kamu berubah, Alia. Tambahnya, Kak Tiara akhirnya menyerah mengomel. Lalu masuk ke kamarnya sambil menutup pintu dengan keras. Alia masih duduk di sofa, menangis sendiri. Lalu ia berjalan masuk ke kamarnya. Alia sedang duduk di pojok kasur, menunduk sambil menangis pelan. Ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Alia. Suara Bram terdengar pelan di depan pintu. Alia bingung mau menjawab apa, tapi dia tidak menunggu lama. Pintu didorong pelan, dan Bram masuk begitu saja tanpa menunggu izin. Mas, ada apa? Tanya Alia terbata-bata, buru-buru mengusap air mata. Bram melihat ke arahnya, lalu menutup pintu pelan. Dia berjalan mendekat, duduk di pinggir kasur, tidak jauh dari Alia. Saya dengar tadi kamu dimarahi Kak Tiara. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya lembut. Alia hanya mengangguk pelan, tidak berani menatapnya. Tapi air matanya malah semakin deras keluar. Sudah, jangan menangis terus. Kamu masih muda. Banyak yang harus kamu pikirkan. Yang penting kamu belajar dari semua ini. Katanya sambil mengusap rambut Alia pelan. Alia tidak tahu kenapa, tapi sikapnya membuat ia semakin bingung. Biasanya Bram tidak pernah begini. Sekarang ia terlihat benar-benar perhatian padanya. Tangannya terus mengusap kepala Alia, dan ia hanya bisa diam. Saya mengerti kamu lagi sedih, tapi jangan menyalahkan diri kamu terus ya. Katanya sambil merangkul Alia pelan. Alia hanya bisa diam, tidak berani melawan. Bram merangkul Alia lebih erat, sampai-sampai ia bisa merasakan napasnya yang hangat di samping telinganya. Sudah, saya ada di sini. Kalau kamu ada apa-apa, cerita saja sama saya. Katanya pelan. Alia merasa ada yang tidak beres, tapi ia juga tidak tahu harus bagaimana. Setelah beberapa detik, ia akhirnya tersadar dan buru-buru melepaskan rangkulan. Iya, Mas, terima kasih ya. Aku sudah tidak apa-apa kok. Jawab Alia sambil menjauh sedikit. Bram diam sebentar, lalu berdiri. Dia masih menatap Alia sebelum akhirnya berbicara lagi. Ya sudah, istirahat ya. Jangan terlalu dipikirkan. Katanya sebelum keluar dari kamar. Begitu dia pergi, Alia langsung menghempaskan badan ke kasur. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia masih terpikirkan soal Ridho dan Kak Tiara. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Bram. Malam itu, Alia jadi susah tidur terus-menerus memikirkan semuanya. Besoknya, suasana pabrik lagi sibuk sekali. Bagian Kak Tiara mendapat tugas lembur untuk mengejar target ekspor dari pagi sampai sore. Ia
Dia sudah sibuk bolak-balik mengecek hasil kerja timnya. Sementara Alia yang tidak kena jadwal lembur, bekerja seperti biasa dan pulang tepat waktu. Alia, kamu pulang dulu saja sama Bram ya. Kakak belum tahu selesai jam berapa. Masih banyak yang harus diselesaikan, kata Kak Tiara sambil mengelap keringat di keningnya. Iya, Kak, hati-hati lemburnya ya, jawab Alia sambil membereskan tas. Bram, yang ternyata juga tidak lembur, sudah menunggu di depan gerbang pabrik. Alia berjalan bersamanya ke parkiran motor. Tidak banyak mengobrol. Suasana jalan